Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih ditakdirkan oleh Allah diberikan panjang umur. Semoga kita senantiasa diberikan sehat lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa pula kita selalu hadiahkan, kita limpahkan sholawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selalu kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat beliau mulai dari di dunia ini kelak di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ngaji bareng bersama Gus Gaul. Alhamdulillah pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk tholabul ilmi. Semoga niat baik kita betul-betul oleh Allah diberikan anugerah yang begitu luar biasa kepada kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kali ini saya akan menyampaikan sabda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'a'a min qalbi ghafilin lahin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya berdoalah kalian semuanya kepada Allah, berdoalah kalian semuanya kepada Allah dengan berkeyakinan doa panjenengan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini perintah dari Rasulullah. Kalau kita itu berdoa kepada Allah, entah apa saja doanya, tentunya doa yang baik-baik pemirsa ya, jangan berdoa yang jelek. Tentunya doa yang jelek itu ya, apa ada doa yang jelek? Ya mungkin ya doa yang jelek mendoakan orang lain, itu tidak diperbolehkan oleh agama. Kalau pemirsa semuanya, kita semuanya berdoa kepada Allah, itu di dalam hati harus ada keyakinan bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau insya Allah di dalam hati itu berkeyakinan seperti itu, niscaya doa kita akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah itu tidak akan menolak doa-doa kita, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Asal kita yakin, mantep di dalam hati, pasti doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman di situ kadang itu ya namanya doa, ya terserah Allah kapan mengabulkannya. Mungkin di situ kita berdoa, enggak, misalkan di situ kita minta, ya Allah diberikan aku orang yang alim ilmu. Kalau di situ kita sudah berusaha, kita sudah belajar, ternyata di situ kita tidak mendapatkan itu, hanya biasa-biasa saja. Itu jangan beranggapan kita bersuudzon kepada Allah, oh Allah tidak mengabulkan doaku, ternyata aku sampai sekarang tidak ngalim ilmu. Tidak boleh seperti itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Itu berarti nggak yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Kita harus berhusnudon oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya kalau kita itu minta dijadikan orang yang alim ilmu, kita ternyata tidak dikabulkan di diri kita, siapa tahu nanti doa itu oleh Allah akan dikabulkan, akan diijabah kepada anak kita. Seperti itu pemirsa yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita itu berhusnudzon kepada Allah, pasti insya Allah Allah akan mengabulkan di anak cucu kita sampai ila yaumil kiamah. Ya Allah, subhanallah. Itulah kalau kita bisa berhusnudzon, berkeyakinan bahwa doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemirsa. Nah, jangan sampai kita itu kalau berdoa, ini sabda beliau dilanjutkan, wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Jadi ketika kita itu berdoa gitu. Kita itu berdoa, seorang itu berdoa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak yakin dengan doa kita sendiri. Gitu. Ketahuilah oleh kalian semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dari orang yang hatinya di situ lalai, yang di situ hatinya tidak khusyuk. Berarti bagaimana pemirsa? Jika orang tersebut itu tidak yakin dengan doanya sendiri bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah, ya itu doa itu tidak bakal dikabulkan oleh Allah. Seperti itu pemirsa. Jadi tegang pemirsa ya. Makanya ini sabda beliau itu harus kita tegaskan. Makanya jangan sampai kita itu berdoa, hati kita ngrambyang, tidak khusyuk, dan kita itu tidak meyakini bahwa doa kita itu diterima atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepele ya kelihatannya berdoa. Tapi kalau kita itu berdoa tidak ada kemantepan, ya itu melihat sabda beliau Rasulullah ini ya muspro, percuma. Ya kalau kita tidak yakin dikabulkan, maka doa kita ya betul-betul tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita tata hati kita. Kita tata niat kita menghamba kepada Allah, menghadap kepada Allah totalitas. Kalau kita meminta kepada Allah totalitas dan berhusnudzonlah, jangan sampai bersuudzon. Insya Allah dengan modal kita berhusnudzon kepada Allah, maka keyakinan di dalam hati ini betul-betul akan sambung langsung kepada Allah, akan wusul langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mulai hari ini, saat ini, dulu kita belum tahu, misalnya kalau belum ngaji bareng dengan Gus Gaul, sekarang kita sudah menyampaikan ilmu ini untuk saya pribadi juga, dan umumnya untuk pemirsa semuanya yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Marilah kita untuk selalu merubah diri untuk menjadi lebih baik. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita terhadap sesama, khususnya dalam berdoa ini, betul-betul kita tata betul. Silahkan berdoa kepada Allah yang sebanyak-banyaknya, tidak masalah, tidak jadi masalah. Tapi yang perlu jadi catatan, berdoa dengan penuh keyakinan, hati yang mantap bahwa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pemirsa itu berdoa itu biasanya kan mintanya renorno, banyak macam. Kalau kita itu berdoa banyak macam itu ya kepada Allah tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau di dalam hikam itu dijelaskan, katanya yang disampaikan di situ pada intinya kalau orang itu berdoa macam-macam itu sama halnya protes kepada Allah. Oh ya Allah Gusti minta kaya, ya Allah Gusti minta mobil, ya Allah Gusti minta anak soleh. Oh banyak. Sebenarnya doa itu ya simpel saja, ya Allah jenengan ngertos maksud hati kula. Ngoten mawon cukup sebenarnya. Tapi pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, oke, kalau kita itu sudah disarankan oleh Rasulullah
di dalam hadisnya seperti itu, pada intinya silahkan berdoa, nggak apa-apa. Nggak mungkin diarani protes. Allah Maha tahu segala apa yang ada di dalam hati kita. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa selalu mengamalkan agama dan selalu menjaga hati kita jangan sampai lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantep, madep datang Gusti Allah. Insya Allah selalu diberikan keberkahan dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga betul-betul Allah mengabulkan segala doa-doa kita dengan keyakinan yang mantap terhadap doa kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sabbit imanana ya Allah. Allahumma sabbit imanana ya Allah. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma taqabbal minna istajib lana du'ana ya Allah. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kita sampaikan ngaji pada kali ini. Semoga membawa manfaat barokah kepada kita semuanya. Kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapat keberkahan, kemanfaatan, mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.